Halo semuanya, sahabat Gema Kebijaksanaan dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita bertemu dengan saya, host hari ini, sesi kali ini Randi Tunggeleng. Dan kita akan kembali berbincang-bincang seputar kisah inspirasi ya dari seorang tokoh tentunya, yang dimana sebagai bekal buat Anda semuanya, sahabat Gema Kebijaksanaan, untuk menjalani kehidupan ini, khususnya sesuai dengan apa yang diharapkan dari para pengurus dari Gema Kebijaksanaan ini adalah dapat menimbulkan dan membantu memberikan lebih banyak inspirasi dan kebijaksanaan tentunya dalam diri Anda, dalam diri kita semua untuk menjalani kehidupan kita. Ya, kali ini narasumber kita mungkin ya, bagi Anda yang berada di Kalimantan itu tidak jauh ya. Tapi kalau bagi orang-orang ya, kita-kita yang bukan dari Kalimantan ini spesial ya, karena kali ini tidak ada dari Pulau Jawa. Kalau sebelumnya saya host sepertinya dari Pulau Jawa, ya kali ini saya membantu narasumber kita ini dari Pulau Kalimantan. Dan profesi beliau itu apa? Yang 1,5 tahun terakhir ini lagi hits-hitsnya ya, banyak dibahas, yaitu seputar apa? Kedokteran, teman-teman. Ya, sahabat Gema Kebijaksanaan, beliau adalah seorang dokter, dan memang bukan spesialis paru ya, yang belakangan ini lagi viral sepertinya karena banyak dicari orang seputar COVID, tapi bukan. Beliau juga spesialisnya ini banyak dicari orang, ya, banyak dicari orang, yaitu spesialis andrologi. Apa itu? Nanti kita akan bahas lebih jauh dengan beliau ya. Dan kenapa beliau memilih menjadi spesialis andrologi ini, seorang ini. Dan beliau bukan cuma spesialis andrologi, tapi beliau juga sampai ke tahap seorang konsultan di bidang ini. Tidak hanya itu, dari banyak hal nanti kita akan bahas, kisah seputar beliau ini menarik sekali, bukan hanya seputar profesinya, dan perjalanan hidupnya juga sangat menarik, serta adalah kegiatan sosial, di mana beliau dikenal sebagai orang yang sangat sosial, sangat murah hati. Ya jelas ya, karena seorang dokter. Tapi lebih dari seorang dokter sosialnya, teman-teman. Nanti kita akan lihat lagi, sahabat kebijaksanaan, pada hari ini. Maka jangan lewatkan sesi hari ini. Kita akan bersama-sama sesaat lagi undang beliau. Namun sebelumnya saya ingin berikan sedikit saja kisi-kisi ya kepada Anda semua, bahwa beliau walaupun ada di Kalimantan, tapi bukan seorang yang lahir di Pulau Kalimantan. Beliau lahirnya di Jakarta dan sudah melalang buana ke berbagai kota di Indonesia untuk menempuh pendidikan maupun untuk aktivitas lainnya. Jadi bisa dikatakan ini sudah lintas pulau ya. Data yang ada di saya ini sangat panjang. Jadi kalau saya bacakan semua nanti habis sesi kita ya. Nanti kita tanya-tanya dan diskusi langsung dengan bersama beliau saja. Mari kita sambut Dr. Ali Fuji Xiao. Halo dokter, bagaimana Halo, kabarnya dok? ya selamat malam. Ya Halo, baik, terima kasih Nanti. sehat ya dok ya? Dari wajahnya Ya. kelihatan sangat ceria, luar biasa. Senang dok bisa bertemu dengan dokter walaupun kita sekarang lewat virtual ini dok. Ya, kita ada di masa yang dimana membuat fisik tidak bertemu tapi hati tetap dekat, ya kan? Karena kemampuan teknologi. Ya dok ya. Sekarang posisi di Kalimantan dok, Pontianak? Iya, di Pontianak saya. Iya, Masih di ada di sana Pontianak. ya. Bagaimana keadaan di sana dok sekarang? Ya Aman? lumayan, sudah mulai eh, apa namanya? Baik, Pandeminya sudah mulai menurun. menurun ya. Ya, Syukur dok ya. Terima kasih dok sudah bersedia bergabung bersama kami, bersama sahabat Gema Kebijaksanaan semuanya ini untuk berbagi kisah, inspirasi, dan juga tentunya pesan-pesan baik untuk bisa kita petik dan bisa kita teladani nantinya dalam kehidupan kita semua dok ya. Oke dok, kalau kita mau tahu dulu nih, mungkin tadi saya sudah singgung sebenarnya bahwa androlog spesialis andrologi ini, biar tidak nunggu kelamaan nih sepertinya sahabat Gema Kebijaksanaan, mungkin itu dulu deh yang dijawab. Sebenarnya spesialis andrologi ini apa dan kenapa Romo atau dokter ini memilih spesialis ini? Boleh, Dok? iya. Jadi andro itu kan dari bahasa apa namanya Latin ya, Yunani ya. Itu adalah pria. Pria. Logi itu adalah satu ilmu ya. Ya, jadi ilmu yang belajar tentang pria. Nah, jadi bukan saja obstetri ginekologi ya, kandungan ya untuk wanita, tetapi untuk pria juga ada yang khusus mempelajari pria yaitu andrologi itu. Ya, kenapa saya memilih ini? Karena memang di Indonesia memang belum berkembang satu ya. Jadi kasusnya pria itu cukup banyak ya, bahkan lebih dari wanita sebenarnya. Ya kan, dan ini apa namanya merupakan salah satu kunci
kunci kebahagiaan dari keluarga sebenarnya. Nah, nanti kita akan bahas kenapa menjadi kunci kebahagiaan keluarga. Karena kalau suami ya atau pria yang sudah usianya menanjak gitu, sudah mulai ada usia gitu, Ya. 40 ke atas, 50, mereka tuh otomatis terlihat energinya menurun. jadi nanti kinerjanya juga menurun. Kalau kinerjanya menurun, energinya menurun, tidak diperbaiki, maka nanti semua penghasilan lah, semua tentang hubungan suami istri lah, itu juga menjadi bermasalah ya. Jadi berkurang dari sebelumnya kok wah bagus, kalau sekarang kok nggak bisa gitu. Jadi kualitas hidupnya menurun gitu. Ya akhirnya itu menjadi masalah di dalam keluarga itu. Nah, andrologi merupakan bagian, ini bukan sakit tetapi dia istilahnya preventif, mencegah supaya tidak timbul penyakit gitu. Jangan keterusan gitu. Ya makanya dipelajari gitu. Ya seperti itu. Jadi saya lebih senang gitu. Mempelajari ilmu kesehatan untuk preventif gitu. Jadi mencegah pria ini menjadi kualitasnya menurun gitu. Kita cegah gitu, jangan sampai menurun gitu. Iya. Luar biasa, Dok. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi memang semangatnya dan niatnya itu memang mulia sekali membantu. Itu memang sejak dokter ingin menjadi seorang dokter nih, di usia muda saat itu memutuskan menjadi dokter kan, apa sudah langsung tahu mau jadi spesialis apa, Dok? Atau saat itu belum ada gambaran mau jadi spesialis apa, nanti di tengah perjalanan baru ketemu gitu, atau bagaimana, Dok? Oh, ya waktu dokter umum selesai sih kita belum kan, masih muda ya. Jadi Ya. masih muda tuh masih pikirannya mau ini, mau itu, mau ini. Nah, terus setelah ada usia, loh, saya ambil S2 dulu kan, sebelum spesialisasi kan kita ambil S2 dulu. Nah, itu bidangnya reproduksi. Lalu saya pikir-pikir, wah, ini cukup bagus karena kita merasakan sendiri ya, dari diri saya sendiri juga, loh, makin tua kok makin energinya berkurang. Ya kan, ini makin punya bermasalah gitu loh. Jadi kualitas hidupnya tuh menurun gitu loh. Jadi tidak bisa seperti waktu muda gesit ya kan. Terus ya lebih energi gitu kan. Nah, makin tua makin lemes. Nah, ini jangan sampai cepat lemesnya, harus ada supportnya gitu. Nah, supportnya apa ya? Dipelajari di bidang andrologi ini gitu. Nah, jadi Oke. makanya saya tadinya pilihnya sih macam-macam, pilih ke penyakit dalam lah, pilih ke mana. Nah, akhirnya saya jatuhnya pilihannya ke andrologi. Oh. Seperti itu, ya. Jadi tidak dari awal juga ya, Dok, ya, sama ya dengan kebanyakan orang, dari awal belum, Ya, tapi masuk kedokteran itu niatnya memang sudah ingin membantu orang dengan menjadi seorang dokter. Tapi betul. nanti ke arah Iya, mana lebih spesifiknya dan spesialisnya itu ternyata seiring iya, berjalannya waktu, melihat keadaan, kecocokan dengan diri gitu ya, ketertarikan, akhirnya dokter betul. memutuskan untuk menjadi seorang spesialis andrologi. Dan Ya. untuk perjalanannya sendiri, Dok, kira-kira dokter menempuh pendidikan itu setahu saya bukan di Jakarta, bukan di Pontianak. Bagaimana, Dok? Ya, perjalanan Iya, kisah pendidikan dokter nih, mungkin itu bisa menginspirasi sahabat Gema Kebijaksanaan yang muda bahwa mengejar cita-cita itu tentu kita juga harus punya keberanian ya, karena terkadang tidak selalu bahwa, "Oh, saya cuma mau dekat saja," atau "Saya mau di kota impian saya," ya mungkin jalurnya tidak selalu harus seperti apa yang kita inginkan. Kira-kira dokter punya tips bagaimana dan mengisahkannya, Dok? iya, iya. Jadi memang pendidikan kedokteran kan memang tidak di semua daerah ada, ya. Ya, apalagi di Pontianak ini termasuk daerah yang agak ketinggalan dari daerah lain itu. Jadi waktu saya masuk Pontianak tahun 2000 saja itu belum ada fakultas kedokteran gitu. Jadi ada fakultas kedokteran itu baru tahun sekitar 2006 atau 2007. Itu baru ada fakultas kedokteran di Universitas Tanjung Pura di Pontianak gitu. Nah, jadi kita memang
mau sekolah atau mau pendidikan kedokteran tuh harus di kota-kota yang besar gitu. Jadi makanya jadi dokter itu terus terang ya apa namanya agak sulit ya, nggak kayak bidang lain ya di mana-mana banyak terus mudah ya. Ya jadi dokter itu penuh perjuangan sebenarnya. Jadi sudah lama ya waktunya ya bisa 7 tahun. Oh, dulu kan sistemnya bukan kayak sekarang SKS bukan. Dulu kan sistemnya blok gitu. Jadi kalau kita gagal satu mata kuliah itu satu blok gagal gitu. Jadi kita harus ulang-ulang gitu. Nah itu jadi makanya banyakkan waktu dulu lulus dokternya lama, bisa 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun baru lulus dokteran umum gitu. Sekarang sih enak, gampang, 5,5 tahun sudah lulus ya. Jadi sistem SKS yang tidak lulus itu diulang itu saja gitu loh. Jadi yang lain tetap lulus. Jadi seperti itu. Dan ujiannya dulu tuh susah. Ujiannya harus ngantri. Kita harus ngantri dulu yang kakak kelas sudah apa namanya dapat. Nah, kita tunggulah nomor berapa dan di seluruh Indonesia banyak ratusan dokter kan yang mau ujian. Jadi kita harus ngantri tunggu. Nah, kesempatannya itu ya apa namanya istilahnya itu tidak banyak, jadi harus ngantri gitu, harus nunggu. Jadi waktu saya setelah lulus ujian lokal di lokal pendidikan lokal sudah lulus, itu harus ngantri kira-kira 6 bulan sampai 1 tahun baru bisa ujian negara begitu. Nah, jadi kalau ujian negara lulus, nah itu baru bisa mendapat surat izin praktek dokter gitu. Nah, seperti itu. Panjang Nah, ya. jadi iya, perjalanannya cukup panjang. Ya, tapi ya untungnya waktu saya pendidikan dokter tuh nggak terlalu lama ya. Saya masuk tahun 81, selesai tahun 88. Jadi ya sekitar 7 tahun, terus kemudian di WKS ya wajib kerja sarjana itu 3 tahun gitu. Jadi ya lumayan juga, cuman ya nggak terlalu panjang gitu. Ya karma baik itu jadi dapat kelancaran gitu seperti Lancaran itu. ya. Memang sesuai dengan niat dan itu tentu butuh semangat juga dok, itu tekad dok ya. Jadi bukan Oh cuma iya karena iya secara keberuntungan, konsistensi menjalankan 5,5 tahun, 7 tahun tambah lagi dengan berapa tuh, itu bukan hal iya yang tentunya mudah dok ya. betul Bagaimana tidak betul. menyerah di tengah tadi yang Iya. dokter mungkin bilang harus mengulang satu blok seandainya terjadi, itu tidak mudah dok. Tidak mudah. Bagi Memang teman-teman saya tuh satu angkatan itu 140 orang, itu yang jadi dokter cuma separuh kurang lebih. oh, Nah, itu jadi sangat sulit sekali ya. iya, benar benar. Jadi ini sahabat Gema Kebijaksanaan kita juga belajar bahwa untuk menjadi atau mewujudkan impian dan profesi yang kita inginkan itu tentu menyerah itu harus kita tinggalkan jauh-jauh ya. Kalau Ya kita mudah betul. menyerah ya mungkin kita tidak menyelesaikan pendidikan atau kita mungkin gampang berubah-ubah sehingga tidak jadi gitu. Nah, kita bisa melihat dari kisah hidupnya Dokter Ali ini bagaimana harus konsisten dan tadi diceritakan setengahnya bahkan teman seangkatan itu tidak berhasil menyelesaikan. Ya, itu tadi. Jadi kalau dibilang keberuntungan tidak melulu ya. Mungkin ya tentu ada faktor keberuntungan kita dalam hidup ini kita bisa katakan iya, tapi tidak sepenuhnya teman-teman sahabat Gema misalnya kita mengandalkan keberuntungan kita juga harus ada memang tekad ya, upaya, konsistensi dan juga tentu semangat yang terus dijaga gitu. Nah, ini juga mengantarkan kita sahabat Gema Kebijaksanaan untuk melihat lebih jauh ya. Tadi kan kita sudah dengar nih kisah awal Dokter Ali memilih ya sebagai seorang dokter dan perjuangannya di pendidikan. Kalau teman-teman sahabat Kebijaksanaan tahu ya, beliau itu sampai menempuh pendidikan lanjutnya ya, itu sampai bahkan pernah ke Bali, lalu ke Surabaya, ke Yogyakarta. Bayangkan ya, ini berarti kita harus tinggal di sana ya, tentu harus waktu sekian tahun ya, teman-teman sahabat Kebijaksanaan bisa lihat tuh, itu zona nyaman ditinggalkan. Boleh, dokter, kisahkan ya, bagaimana ketika dokter kuliah di Bali. Ya, Bali kan banyak nih idaman orang nih ya ke Bali, tapi jalan-jalan dong. Dokter ke sana menempuh pendidikan sekaligus jalan-jalan. Enak hidup di Bali ya itu. Gimana dok ya kisahnya? Kok bisa Ya sampai ke Bali? sebenarnya ini perjalanannya cukup apa ya, cukup berliku-liku ya. Kalau diceritain secara keseluruhan mungkin nggak cukup sehari. Iya, panjang. Jadi saya singkat-singkat saja. Jadi begini, saya lulus dokter, lalu saya ikut yang namanya PTT, pegawai tidak tetap. Nah, jadi
saya dikirim ke Palangkaraya waktu itu tahun 93 sampai 96 ya, jadi dinasti Palangkaraya. Nah, dari Palangkaraya itu selesai baru bisa kita mencalonkan diri jadi pegawai negeri sipil atau sekolah lagi melanjutkan sebagai eh, ambil spesialisasi atau kita praktek sebagai dokter umum gitu. Nah, jadi pada saat di Palangkaraya saya ada kenalan satu dokter terbang dari eh, Fakultas Kedokteran Diponegoro. Ya, jadi di Undip ya, Undip. Nah, jadi tugas di sana, lalu kita kenal, lalu pada saat itu ya kita ngobrol-ngobrol saja sih. Kira-kira mau dia kan itu spesialis kan, spesialis waktu itu kulit dan kelamin. Kita ngobrol-ngobrol kira-kira kalau kita mau masuk gimana caranya, ya gimana gitu. Nah, terus dia bilang ya dicoba saja. Nanti kita bisa bantu juga mendukung, kita support di sana. Kalau kalau sudah apa namanya dimasukkan proposalnya begitu. Ya. Nah, setelah kita selesai, ya waktu itu saya sama istri kan dua-dua dokter. Kerjanya sama waktu itu di rumah sakit di Doris Silvanus di Palangkaraya. Nah, jadi waktu itu ya setelah selesai, pikir-pikir kita kalau mau pegawai negeri sipil juga agak repot ya, terikat gitu. Jadi kita kan nggak biasa terikat gitu loh. Jadi lebih bebas, lebih lebih enak gitu ya. Jadi kita nggak apa namanya, kalau pegawai negeri kan harus dibuang ke sini harus mau, dibuang ke daerah terpencil harus mau gitu kan. Dan kita kan agak sulit gitu kalau untuk apa jauh gitu. Nah, jadi kita pikir-pikir mau ngambil spesialisasi, tetapi waktu itu dilemanya siapa dulu nih, karena berdua kan, nah, berdua ini dokter gitu loh, lalu kantongnya pas-pasan, tidak punya kantong. Jadi kita pikir-pikir siapa dulu nih yang ngambil spesialis. Nah, jadi kalau begitu kita sudah runding, saya bilang udah istri saya dulu, istri duluan lah, first, lady first saya bilang, lady first duluan. Jadi saya apa namanya praktek ya sama-sama di Semarang, saya praktek, istri ambil spesialisasi ya ilmu penyakit kulit dan kelamin. Waktu itu tahun berapa ya? Tahun 2000 97, 96 selesai 97. 97 masuk ke spesialis kulit ya. Gitu. Jadi saya praktek di situ. Nah, begitu selesai tahun 2000 2001 baru pindah ke Palangkaraya gitu. Jadi setelah pindah ke Palangkaraya kita praktek dulu, cari uang dulu ya. Setelah cukup uangnya, nah baru saya sering saya suka ini ikut-ikut seminar-seminar begitu kan. Nah, saya tertarik dengan andrologi, saya ikut banyak ikut seminar-seminar andrologi ya kan. Lalu ada kesempatan untuk ikut training-training, saya ikut di situ, kenal sama guru besar, banyak teman-teman di situ. Akhirnya saya bilang, Prof, ini waktu tahun itu tahun berapa ya? 2005 kalau nggak salah. Prof, saya kalau mau ikut ambil S2 waktu itu di Bali ya, Profnya kan di Bali, Prof Widi Antahila. Itu gimana, boleh nggak? Kamu mau, beneran mau. Nah, waktu itu kan jarang orang mau reproduksi. Saya bilang boleh, bisa. Oh bisa katanya. Akhirnya kalau bisa minggu depan kamu udah kuliah di sini. Loh, langsung Prof. Iya langsung. Jadi saya waktu itu hanya ikut training, terus pulang ke rumah saya bilang sama istri saya mau kuliah nih S2. Di mana? Di Bali. Kapan? Langsung nih. Begitu pulang langsung berangkat lagi. Itu udah pada kaget semua satu rumah. Iya, jadi saya langsung kuliah S2 waktu itu. 2 tahun selesai gitu. Nah, baru habis itu kita
lanjut lagi ke spesialisasi. Jadi perjalanannya sungguh panjang dan tidak semudah itu. Jadi ya kita ikuti saja dengan ini. Ikuti ritmenya ya dok ya. Dan ternyata Romo juga pernah mengalami ya namanya tadi ya, ini satu inspirasi buat kita sahabat Gema Kebijaksanaan ya. Ketika dokter ada di posisi itu memilih untuk ladies first ya, istri duluan ya, untuk mengambil Betul, betul. spesialis ya, maksudnya seperti itu Iya, ya. Wah luar biasa ya. Dan setelah ketika dokter yang kuliah ke Bali, berarti istri yang lanjut praktek. iya Istri yang betul. Gantian. praktek di Palangkaraya posisinya. Iya. Oh. Enggak di Pontianak, sudah di Oh sudah Pontianak. di Pontianak itu. Iya. Tahun berapa masuk Pontianak? Tahun 2000. Selesai spesialisasi istri saya tuh kulit kelamin, langsung ditarik sama direktur rumah sakit Antonius di Palangkaraya, di Pontianak. Ya, jadi kita pindah ke Pontianak gitu. Oh, Ya. oke perjalanannya ya. Oke, dan sudah ketika kuliah di Bali berarti memang langsung karena ketemu dengan seorang guru besar dan langsung diajak dan tanpa Ya. banyak lagi waktu yang dimiliki sudah langsung berangkat langsung menempuh pendidikan di sana gitu ya di Betul. andrologi ini. Kira-kira kalau sepanjang perjalanan dokter nih ya sampai titik ini dok, tuh pasien yang datang ya di konsultasi dengan dokter gini, itu ada kisah-kisah yang bisa dibagikan kepada sahabat Gema Kebijaksanaan nggak dok ya? Kira-kira apa yang bisa kita petik dari kisah mereka? Mungkin kan kalau masalah tadi kita dari produksi itu kan tentu mempengaruhi keharmonisan dok. Nah, bagaimana mereka bisa tetap harmoni, mungkin menunggu sekian tahun ya sampai ketemu dokter baru masalah yang terselesaikan itu kan berarti kan mereka harus bertahan nih secara psikologi juga, bertahan ini apa biasanya dokter kasih ke mereka ketika mereka datang meminta tolong gitu ya. Dok, ini kita punya masalah rumah tangga. Nah, dokter awalnya tentu kan ketika mau mengobati harus benerin juga dia punya mental dan kepercayaan diri dok ya untuk itu Betul, bisa betul. diselesaikan. Nah, Ya. itu bagaimana itu? Oke. Ada Ya, jadi kisah-kisah yang pasien itu kan banyak dan di bidang andrologi itu mencakup 5 bagian besar, yaitu satu adalah infertilitas, jadi yang keluarga yang belum mempunyai anak, ya, infertility kemandulan itu, lalu seksologi, lalu anti aging medicine, KB pria, dan penyakit-penyakit genetik, kelainan-kelainan genetik gitu. Jadi pasien-pasien saya itu ya sebenarnya dibilang banyak juga banyak sih, cuman masalahnya apa namanya tidak semua tahu, tidak semua mengerti ya kan bidang ini karena masih masih belum populer ya gitu, sehingga ya apa namanya tidak bisa seperti spesialis lain ya itu banyak gitu. Nah kalau kita slowly saja ya jadi tergantung. Jadi kalau pasien-pasien yang datang dengan infertil ya kita harus memberi dia support bahwa tidak perlu merasa cemas yang berlebihan ya. Jadi harus diterima, kemudian harus berusaha ya. Jadi yang penting dia tuh istilah itu bijaksana terhadap dirinya. Jadi apa yang kekurangan di dirinya kita lakukan istilahnya pendataan, lalu minta beliau untuk merubah diri ya supaya bisa lebih baik reproduksinya itu. Karena reproduksi itu menyangkut berbagai macam aspek ya, bisa dari psikis, ya bisa dari fisiknya sendiri, ya bisa dari sisi ekonomi, dari luar begitu ya, eksternal, nah macam-macam. Jadi supportnya itu harus berani diubah gitu loh, berani diubah, harus bijaksana, gitu. Seperti itu. Aduh, luar biasa ya. Jadi memang bagi seorang dokter itu ketika ada pasien yang datang bisa saja bukan hanya satu jenis penyakit itu yang dibantu diberesin, tapi ada aspek-aspek lain juga ya dok ya. Makanya tadi dokter sering ikut seminar-seminar untuk memperkaya wawasan, ya pun mungkin di luar bidang spesialisnya dokter sendiri ya dok ya. Seperti itu ya. Yang penting tuh kalau ada satu masalah itu bukan obat yang menyembuhkan, tetapi diri sendiri yang menyembuhkan. Orang lain tidak bisa menyembuhkan kita. Jadi kalau kita tidak mau merubah, ya
gaya hidup kita yang salah misalnya, nah dokter sepintar apapun tidak akan bisa merubah dia. Seperti itu. Nah, jadi dokter itu hanya advice, memberikan saran saja, ya kan? Nah, ini loh, kamu banyak merokok, kamu tidurnya terlalu begadang terus malam-malam, kamu makannya terlalu banyak, kamu harus berubah. Jadi harus makannya teratur yang bergizi, ya kan? Lalu jangan merokok, lalu tidurnya harus cukup, olahraga. Nah, kalau dia berani merubah dirinya lebih baik, gaya hidupnya lebih baik, maka akan berubah reproduksinya menjadi bagus sehingga nanti hasilnya misalnya spermatozoanya itu menjadi banyak, menjadi aktif dan nggak lama istrinya bisa hamil. Seperti itu aja, nggak usah perlu obat, gitu loh. Jadi apa namanya pasien itu ya kita bukannya memberikan obat saja, tetapi memberikan apa nama istilah itu Saran ya. jalan keluar saran gitu ya. Kalau dia tidak mau turut ya sudah. Jadi gimana ya? Kita juga nggak bisa paksa kan. Ya kan? Iya, iya. Tapi ya Iya. kita selalu motivasi seperti itu. Ya, Ya. ya. Jadi dokter itu penunjuk jalan ya, memberikan solusi tapi Nah, tetap yang bisa menyembuhkan ya upaya dari si pasien sendiri ya gitu, Dok ya? betul, Maksudnya ya. betul. Wah, luar biasa. Dan dokter tadi saya mendengar cerita dokter bahwa istri juga kan seorang dokter, Dok ya. Itu Ya. dukungan keluarga bagaimana dalam perjalanan hidup dokter, Dok? Sampai saat ini dengan Ya, bersama-sama jadi berprofesi sebagai dokter itu tentu ini menarik ya. juga nih, ya kan? Ya sebenarnya sih hubungannya ya antar kalau keluarga itu dokter-dokter ya sebenarnya lebih baik ya. Jadi sudah saling mengerti ya, satu sama lain sudah ngerti, sudah tahu lah. Jadi kalau ada pasien ya mesti ke pasien, ya kan. Oh, Ada kesibukan apa ya, ya harus mengerti gitu kan. Nah, ya. kita sudah tahu. Nah, cuman ya kita harus punya satu kebijaksanaan yang cukup baik ya. Seperti ya saya seringkali ya lebih ke arah gimana ya kita tuh harus memberi ya. Jadi kita jangan menuntut. Tidak ada apa namanya kita ingin sesuatu, kita menuntut orang lain untuk memberikan ke kita. Itu sepertinya itu yang menjadi pantangan saya. Saya tidak pernah meminta orang untuk membantu kita, itu membantu saya. Jadi saya tuh malah memberi bantuan kepada orang lain dulu. Jadi kita memberi dulu, orang lain senang, ya kita tanpa diminta pun mereka memberi kita itu, ya kan gitu. Nah, Iya, iya. jadi apa namanya inputnya saya tuh di situ. Jadi saya tidak pernah minta sesuatu pada orang lain, tetapi saya memberikan dulu apa yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi melayani lebih dulu. Ya. Ya, nanti mereka akan melayani kita secara otomatis gitu. Wah, luar biasa. Jadi Ya, memang jiwa kedokteran itu kan membantu dan melayani ya, dan ketika dokter bertemu istri sama-sama seorang dokter ini ya, ketika memang benar-benar sudah menjiwai sebagai seorang dokter ya berarti membantu dan melayani pun diterapkan ke lingkungan keluarga ya, dokter bilang ya. betul Jadi sekali. kita Ya, selalu ingin membantu, betul. membantu, membantu sehingga Di itu bidang bisa di bidang membangun apapun harmoni. ya, Hmm. di bidang apapun itu lebih baik kita melayani lebih dulu daripada kita meminta kepada orang lain. Jadi ada take and give kan. Jadi kita jangan take dulu tapi give dulu. Give dulu kepada orang lain, nanti take-nya tuh tinggal gampang, tinggal ambil 3 petik. Ya seperti kita nanam pohon, ya kan? Kalau Ya, kita nggak kasih dia pupuk, ya kan? Kita tidak memperhatikan mereka, dia nggak akan berbuah dengan baik, ya kan? Buahnya jelek hasilnya. Tapi kalau kita kasih pupuk, disiram air, ya kan? Nah, akan tumbuh pohonnya bagus, ya buahnya nanti kita nikmati gitu. ya. Ya, Analoginya sangat bagus dok ya. Jadi iya, ya tanaman itu ya diberi dulu ya, diberi perhatian, diberi betul. waktu, pupuk ya, air dan seterusnya. Nanti Iya, dia berbuah ya dia malah memberi kepada kita, kita bisa memanen dan iya menerima ya. betul, Ya seperti itu seperti itu ya. ya, menerapkan dalam kehidupan nih sahabat Gema kebijaksanaan ya. Jadi apapun profesi kita ya dokter saya bilang di bidang apapun kita bekerja atau kita mungkin berkegiatan itu semuanya kalau bisa ya kita terapkan bahwa kita harus senantiasa melayani, memberi dulu, soal mendapatkannya nanti sudah pasti mengikuti, nggak usah Iya, ditunggu, diincar atau jadikan target tertentu ya, Dok ya, iya, seperti itu iya, ya. Itu dan sahabat Gema kebijaksanaan apa yang disampaikan oleh Romo Ali ini tuh
bukan hanya sekedar pemanis kata, sahabat ya. Jadi beliau memang sudah menjalankan. Kalau kita lihat ya, sebagai seorang dokter saja sudah pasti memang kan kerjaannya adalah membantu, ya. Lalu tadi saya sudah tanya juga ke dalam rumah tangga, beliau sudah ceritakan kepada istri bagaimana. Nah, bahkan saya juga dapat informasi nih, sahabat Gema Kebijaksanaan, beliau tuh saking sosialnya ya, itu jiwa beliau memang ini sampai melayani ke berbagai aspek. Beliau pernah terlibat dan sepertinya cukup lama beliau terlibat, sahabat Gema Kebijaksanaan, itu dalam hal apa? Mengembangkan pendidikan, peduli kepada generasi penerus bangsa, ya, di Kalimantan. Itu saya coba undang untuk Romo cerita, ya, berbagi kisah Romo. Ini kan antara dunia kedokteran dengan pendidikan sebenarnya tidak terkait secara langsung, kecuali dokter di bidang pendidikan, pendidikan kedokteran. Tapi ini kan pendidikan sekolah umum, ya, sahabat Gema. Jadi beliau memang dan tujuannya sangat positif ya kalau membantu bidang sekolah. Saya infonya sih baru sebagian-sebagian nih, jadi saya juga ingin lebih jelas nih, dengar langsung dari orangnya ya, karena ini banyak yang ceritain tentang kebaikan beliau nih. Ayo, Romo Ali boleh untuk Ya, mengisahkan kenapa bisa sampai ke dunia pendidikan, dokter? ya. Saya dari dulu memang concern kepada pendidikan. Ya, jadi apalagi setelah saya mendalami atau membantu sebagai Dhamma Duta gitu ya untuk melayani umat ya, kebetulan umat Buddha ya, maka itu lebih jelas lagi bahwa pendidikan itu sangat penting ya. Tanpa pendidikan maka kita tidak bisa maju. Tanpa pendidikan yang baik maka pemerintah ataupun negara pun tidak akan maju, ya kan? Karena apa? Kalau rakyatnya tidak berpendidikan, maka ya tidak ada bisa jalan keluar gimana untuk berinovasi ya, berinovasi untuk bersaing pada dunia ya, pada negara lain gitu ya. Nah, Ya. jadi dia tetap di situ aja gitu loh. Ya hasilnya kalau petani ya petani terus, kalau nggak ada pendapatan ya itu gitu terus jadi pengemis jadi apa gitu. Jadi dia tidak punya keahlian untuk untuk berjuang atau untuk mengembangkan diri seperti itu. Nah, jadi pendidikan itu sangat penting sekali gitu. Nah, saya lihat di daerah khususnya di Pontianak ini itu waktu saya masuk itu sangat banyak sekali orang yang masih tertinggal. Ya, termasuk anak-anak putus sekolah itu sangat banyak. Ya, karena apa? Satu, mungkin orang tuanya tidak punya dana, tidak punya biaya untuk menyekolahkan anaknya. Yang kedua, karena pendidikan orang tuanya rendah, maka dia juga tidak mensupport anaknya untuk sekolah gitu. Jadi ya begitu-begitu aja. Udah sampai SD lulus ya sudahlah. Ya, mau apa terserah gitu loh. Ya kan? Nah, itu sangat sayang sekali. Ya karena kalau itu dibiarkan maka nanti yang menjadi anak-anak terlantar itu tambah banyak, ya kan? Anak-anak terlantar itu sangat rentan terhadap orang-orang yang jahat seperti ya dia memberikan suatu narkoba lah segala macam itu sangat mudah sekali karena dia tidak punya pendidikan. Nah ini yang jadi kalau semua orang menjadi narkoba kan pemerintah yang sangat menjadi lebih berat kan itu pendukungnya sangat berat sekali. Tapi kalau rakyatnya pintar ya kan bisa berusaha maka nanti kedepannya pemerintahnya lebih maju ya kan itu juga lebih baik ya kan ekonominya lebih baik ya rakyatnya lebih sejahtera ya kan nah itu jadi bisa berkembang ini negaranya itu. Nah jadi oleh karena itu ini penting sekali kita ya sebagai orang tua itu untuk konsentrasi terhadap pendidikan seperti itu. Nah, Jadi jadi jangan sampai pendidikan kita itu tertinggal dari yang lain. Gitu. ya. Makanya saya sangat konsen dan sejak saya menetap di Pontianak itu tahun 2006 itu kita sudah merintis sekolah sampai sekarang itu sudah berkembang di Kalbar ya Kalimantan Barat dari tidak ada sekolah Buddhis sekarang sudah banyak sekolah-sekolah Buddhis bermunculan di Kalbar. Kalau boleh dibilang ya pelopor ya sekolah Buddhis di Kalbar itu di Kalimantan Barat ya. Pelopor ya. Jadi Ya. saat itu Romo
dan karena saya panggil Romo nih ya, dan dokter Ya. juga karena beliau ini memang sapaan hormat kita kepada beliau ini ada 2 ya, karena beliau tadi bilang beliau juga aktif di bidang sosial kemanusiaan, khususnya di bidang majelis ya, Agama Buddha tadi beliau sudah cerita sedikit. Jadi saya juga menyapa Romo untuk menghormati itu dan dokter ya, jadi sekaligus nih Romo dokter. Tadi berarti itu mendirikan sekolah pertama ya, Betul. sekolah Buddhis pertama di se-Kalimantan Barat. Itu tahun Iya, berapa, dokter, ketika tahun itu? 2006. 2006 itu mendirikan sekolah pertama? TK dulu atau TK, bagaimana? iya TK, TK TK. ya. Jadi berarti dokter Anak-anak termasuk yang mendirikan yayasannya hanya ya? Founder ya? dengan hanya 6 murid. 6 murid. 6 murid itu tetangganya wihara saya tarik-tarik supaya diajarin sama anak-anak SMP di sana. Wah, dan sampai hari ini dokter masih ada di yayasan ya? Masih aktif, masih turut untuk Masih turut ya, berkiprah? masih. Luar biasa, Iya, 15 tahun dokter. Kalau 2006 sampai sekarang itu, ini betul 2021 kita sekitar itu. rekaman ini, ya itu 15 tahun ya. Iya, Bagaimana bahagianya Dok melihat upaya dari 6 orang itu saat itu sekarang sudah sampai bisa menginspirasi kalau dokter bilang sudah melahirkan banyak sekolah-sekolah lain dan mungkin iya. banyak sudah alumni-alumni yang mungkin sudah berkiprah dan ada kembali ke Pontianak untuk bersumbangsi lebih itu bagaimana? Sementara kan belum, kan baru 15 tahun ya. Hmm. Jadi murid-murid kita itu paling baru sampai SMA SMP ya. ya? SMA ya. SMA 1 ya? Iya Nah, 15 tahun sejak awal ya. ya, sedangkan sekolah kita, sekolah yang saya dirikan itu, sekolah Siwaliputa itu baru sampai SMP. Nah, setelah SMP dia keluar ke sekolah lain, karena kita kemampuannya baru sampai SMP, gitu. Oh Nah, iya. tapi sejak adanya sekolah Siwaliputa di Pontianak, di Kuburaya, itu muncul lagi sekolah di Singkawang, ya. Itu lebih besar sih memang, dia lebih cepat karena orang Singkawang lebih banyak dana, lebih konsen terhadap pendidikan di sana. Jadi banyak yang bos-bosnya itu mensupport sekolah, pendirian sekolah di sana, terutama sekolah Buddhis. Gitu. Jadi apa namanya, lebih berkembang, lebih cepat berkembang, gitu. Nah, seperti itu. Luar biasa ya. Jadi memang pelan-pelan ya merintisnya. Ya benar juga ya. Tadi saya pikir 15 tahun itu sudah ada alumni, tapi ini benar-benar setahap ya. Berarti setahun naiknya gitu ya dari TK ke SD Betul. kelas 1, kelas 2 ya. Bukan berarti tahun kesekian langsung ada SD-nya menampung baru enggak ya. Jadi benar-benar dari awal murid yang sama itu meningkat. Luar Betul, biasa betul. ya, Dok ya. Jadi perjuangannya sampai ke arah pendidikan ternyata di latar belakangnya dengan kisah tadi ya dan malah ada pesan kepada kita nih sahabat Gema Kebijaksanaan ya bahwa kita melihat betapa pentingnya pendidikan. Tadi dokter sudah menyinggung bahwa bahaya sekali jika generasi muda itu tumbuh tanpa pendidikan gitu. Kalau orang tuanya pendidikan cuma sampai mungkin sekolah dasar, lalu anaknya juga sampai sekolah dasar itu sebenarnya justru bahaya dan itu berbeda. Mungkin pendidikan dasar, lulusan sekolah dasar di tahunnya hidup orang tuanya dengan tantangan yang dihadapi anaknya ke depan dengan tingkat pendidikan yang sama, tentu lebih berat hidup anaknya, potensi lebih beratnya lebih besar ya, lebih kasihan sebenarnya karena era sudah semakin maju dan kompetitornya ya dokter ya Romo ya itu yang dihadapi nanti lebih besar ya. Jadi memang kita harus peduli pada generasi muda bangsa kita ini ya melalui jalur pendidikan seperti itu. Dan bahkan bukannya jalur pendidikan ya dokter selain di bidang kesehatan ini dua bidang ya pendidikan dan kesehatan ini kan dua bidang yang sangat penting untuk generasi masa depan bangsa dan dokter sudah terlibat di dua bidang ini. Dan bukan hanya itu, bahkan tadi saya dengar sendiri dari dokter mengisahkan bahwa dokter juga turut bersumbangsi, turut berkontribusi dalam kegiatan sosial keagamaan ya, sebagai seorang tadi pandita ya, menjadi orang pandita itu kan berarti seorang guru, ya guru agama ibaratnya memberikan juga orang seputar edukasi, seputar pesan-pesan moral. Berarti dokter Ya, melihat bahwa melalui jalur ini juga bisa membantu banyak orang Dok, seperti itu ya? betul ya, ya. Karena kita tuh mempunyai kesempatan untuk mengedukasi ya atau memberi suatu apa namanya ya pendidikan lah, pendidikan kepada masyarakat gitu ya, terutama khususnya umat Buddha ya karena terus terang eh, waktu saya masuk di Pontianak, umat Buddha tuh banyak, tetapi mereka kalau ditanya agama Buddha itu apa kitab sucinya, itu mereka semua pada tidak tahu, tidak paham apa. Karena umat Buddhanya itu
masih tradisional ya, yang orang bilang cung cung cep itu. Jadi cuman pasang hio gitu, terus minta-minta kepada Tian, itu kepada Tuhan. Ya, tapi nggak tahu apa esensinya, apa yang harus dia perbuat, ya kan? Karena tidak mungkin dia bisa memperoleh kebaikan kalau dia tidak berusaha. Coba bayangkan, misalnya dia nggak punya pendidikan nih, lalu dia tidak berusaha, dia diam saja di rumah. Bisa nggak dia dapat income? Bisa nggak dia dapat kemajuan? Nggak bisa, ya kan? Karena itu harus usaha diri sendiri, ya kan? Oleh karena itu kita perlu memberikan satu support, memberikan satu edukasi kepada masyarakat di situ. Nah, supaya dia bisa, oh iya ya, saya mesti bekerja nih. Kalau dia petani, oh saya harus kerja lebih giat, dipupuk, diberi obat supaya jangan dikutuin sayurnya, lalu dibersihkan yang benar, di packing, lalu bisa dijual, harga juga lebih tinggi kan. Nah, itu. Jadi kita memberikan saran dengan anjuran kepada mereka juga seperti itu. Ya. Luar biasa, dokter ya. Jadi ini sahabat Gema Kebijaksanaan, itu bagi Anda yang menyaksikan ini kita bisa melihat ya. Jadi acara dari Gema Kebijaksanaan ini memang menghadirkan tokoh-tokoh yang inspiratif dari berbagai agama. Saya beruntung sekali beberapa kali dipercaya memandu acara ini, dan ini adalah yang kedua kalinya saya memandu acara yang namanya dokter ya. Jadi sebelumnya kita pernah bertemu dengan Dokter Lee Darmawan, mungkin yang banyak juga orang sudah tahu kiprah beliau, dan beliau bukan seorang Buddhis. Nah, kali ini saya ketemu seorang dokter yang Buddhis, tapi semangatnya dua-duanya sama kan saya sahabat Gema Kebijaksanaan. Kita bisa lihat ya. Jadi apapun agama kita nih ya, selama kita memiliki kebaikan hati, selama kita memang peduli pada orang lain, kita bisa berbuat sesuatu. Ya, kita bisa belajar dari semua orang apapun agamanya. Itu yang saya senang dengan sebuah visi besar dari Gema Kebijaksanaan ini. Tempat ini mengundang orang-orang yang bisa berbagi dari latar belakang apapun, ya. Jadi tidak hanya dari Pulau Jawa, tidak hanya profesi apapun, ini banyak sekali kesempatan kita belajar. Dan tadi karena Dokter Lee beliau adalah ini seorang dokter yang memang seorang Buddhis, dan beliau juga peduli, ya, peduli pada perkembangan agamanya, khususnya pada generasi muda yang ada di tempat tinggal beliau di sana, yang mana tadi beliau katakan bahwa ya kalau tidak diedukasi, ya tentu tidak bisa melakukan banyak kebaikan karena mereka mungkin tidak tahu. Lagi-lagi mau dipintarkan ya, bahasanya dokter ini membantu mencerdaskan orang. Tadi di bidang kesehatan sudah beliau selalu bilang kita harus mencerdaskan pasien itu supaya mereka tahu bagaimana hidup sehat. Lalu di bidang pendidikan juga tujuannya sama, ini memberikan pencerdasan ya agar orang-orang itu bisa hidupnya lebih baik. Ternyata beliau aktif juga menyisihkan waktunya lagi di bidang sosial kemanusiaan ini, keagamaan, juga tujuannya memberikan edukasi, pencerdasan juga agar mereka lebih bermoral, bisa berbuat kebaikan dan bisa mengubah hidupnya. Demikian ya, Dok, ya yang saya tangkap. Luar biasa, Dok. Ini waktunya bagaimana, Dok, membagi dalam berbagai aktivitas? Karena di bidang keagamaan aja Romo dipercaya sebagai saat ini wakil ketua yayasan, lalu ada ketua sebuah organisasi ya, Permabudi Persatuan Umat Buddha Indonesia Kalimantan Barat, berarti seprovinsi, Dok. Ya, itu bisa dibayangkan kesibukannya. Belum lagi dokter sebagai seorang dokter spesialis dan berbagai aktiviti lainnya nih, catatan saya panjang sekali. Itu kalau boleh bagi tips juga, Dok, bagaimana untuk bisa berbagi waktu untuk diri sendiri, keluarga, pekerjaan, dan sosial, dan semuanya, Dok. Di mana sekarang orang banyak mengeluhkan, waktu saya nggak ada untuk bisa berbuat baik. Aduh, jangan kan buat baik diri sendiri aja udah nggak cukup waktunya gitu ya. Tapi dokter waduh, kegiatannya banyak sekali, Dok. Di usia yang ibaratnya Ya. kalau kayak kami khususnya sebagai anak muda malu kalau sampai berstatement seperti itu. Jelas energi harusnya lebih banyak ya, harusnya. Tapi lagi-lagi pola hidup menentukan. Gimana, Dok, mengatur waktu ini semua? Yang penting kita bekerja itu secara sebenarnya gimana ya, benar-benar gitu, serius, bekerja serius, Sungguh-sungguh, Dok. ya, sungguh-sungguh, tetapi tidak perlu menuntut terlalu banyak, ya. Lalu istilah itu tulus, istilah tulus, ikhlas gitu. Jadi kita membantu orang seperti memberikan edukasi kepada orang, kita kan istilahnya membuang waktu kita kan, energi kita dibuang, waktu kita dibuang. Tapi kalau kita misalnya berhitung, kalau saya praktek ini 1 jam bisa dapat sekian pasien, ya kan? Kapan kita bisa mengedukasi orang lain gitu ya di bidang pendidikan? Kan tidak ya, tidak bisa itu. Iya. Oleh karena itu kita harus tulus, ya sudah. Saya sekarang
Nah, oh lihat orang ini membutuhkan bantuan kita, kita harus bantu. Bantu dengan tulus ikhlas tanpa embel-embel gitu loh. Jadi tidak memperhitungkan, oh saya nih hasilnya sekian-sekian. Nanti itu jadi pusing kepala kita. Jadi kita bekerja dengan tulus ikhlas gitu. Nah, lalu serius benar-benar memang kalau kita membantu ya kita betul-betul membantu gitu. Jangan cuman ya ada awal-awalnya aja memberi angin surga ya, tetapi ya akhirnya tidak ada eh, apa apa yang dikerjakan gitu loh. Jadi kita serius di situ. Nah, tapi ya kita tidak menelantarkan yang lain ya, tetap yang lain juga serius. Ya, kita bagi waktu itu gitu. Sepertinya tidak ada masalah kalau kita sudah terbiasa. Nah itu keluarga semuanya berarti kan ikut mendukung ya dengan kegiatan yang begini pada Ya, dalam ya. program support. Jadi peran Kebetulan keluarga kan bagaimana menurut dokter nih dalam hidup dokter? ya kebetulan Anak-anak juga kebetulan kan istri saya, anak saya semua ya satu maksudnya kompetensi. ya, jadi istilah itu nggak ada yang bertentangan gitu ya. Jadi Ya. jadi mereka sudah tahu lah ya, oh begini. Ya termasuk anak saya juga begitu sekarang. Jadi dia dia aktif, anak saya tiga-tiganya dokter ya, Wow. dokter umum. Nah, terus ya dia juga aktif bikin sosialnya di mana itu cukup aktif gitu loh. Jadi mereka sudah terbiasa gitu. Jadi nggak ada ini lagi. Ya. Ya itu menurut saya berarti kita dokter berhasil mendidik bukan hanya di luar ya, membantu bagaimana banyak orang di luar itu mendapatkan pendidikan, tapi ke keluarga sendiri aja berhasil memberikan contoh teladan ya. Jadi jejak sebagai dokter yang ingin membantu orang ditiru oleh ketiga anaknya ini langsung tiga-tiganya dokter semua juga di kegiatan sosial ya. Mereka juga Betul. turut aktif ya. Itu betapa kebahagiaan besar ya harusnya dok ya. Berarti artinya keluarga sendiri itu mengikuti jejak-jejak yang baik ini ya, jejak yang baik karena di bidang kedokteran membantu orang, bidang sosial juga membantu orang ya, dan semuanya saling mendukung sehingga tidak terlalu banyak masalah ketika dokter punya banyak kesibukan di activity yang lainnya gitu ya, karena semuanya support ya. Luar biasa Jadi dok, kalau ini kita beraktivitas inspirasi. itu, Hmm. kita waktu beraktivitas secara sosial, misalnya ke wihara, membantu, saya ajak anak saya ajak untuk dia berkarya di situ. Ya, apa yang dia bisa, misalnya dia bisa musik, dia ajarin ke adik-adiknya, ya kan? Nah, dia bisa apa, diajarkan gitu, bidang apa. Nah, jadi terbiasa, sudah terbiasa, maka tidak ada beban buat kita. Itu untuk apa namanya melakukan kegiatan-kegiatan sosial itu. Hebat Seperti ya, itu. Ya. hebat. Ini sahabat Lima Kebiasaan kita jadi belajar ya. Jadi narasumber kita hari ini ya, Dokter Ali ini memberikan kita benar-benar banyak inspirasi bahwa bagaimana kita berjuang dalam hidup mengejar pendidikan tadi ya. Lalu kita bagaimana dengan membina keluarga, bagaimana kita peduli pada masyarakat banyak, bagaimana kita peduli pada orang-orang yang ya tidak punya biaya untuk sekolah dan mereka butuh untuk tetap sekolah gitu loh, butuh untuk tetap maju. Bagaimana kita mencari solusi tidak hanya berkutat pada permasalahan yang ya terus-terus hanya sekedar masalah gitu ya. Jadi ini banyak sekali yang bisa kita petik dan kisah hidup beliau ini kalau kita lihat dan perhatikan dari tadi ya, ini selalu semangatnya adalah mengajak kita tuh berbagi dan peduli ya. Jadi saya Betul. rasa mungkin harusnya kita sama nih sahabat Gema Kebijaksanaan ya. Apalagi saya di sini yang langsung dengan beliau ini saat ini juga itu kayak merasa terbakar, terdorong, terinspirasi sekaligus mungkin kalau kita merasa belum sebanding dengan apa yang beliau lakukan, kita pasti agak-agak malu gitu ya. Wah, ternyata masih banyak hal yang bisa kita karyakan begitu. Dan pengalaman dokter dok selama di Pontianak kayak paling kita tarik mungkin dokter lebih banyak belakangan ini masih bisa waktu di Pontianak. Orang-orang yang pernah terbantu ya oleh dokter baik di bidang mungkin kesehatan ya maupun di bidang sosial keagamaan tadi, apa yang pernah mereka katakan gitu dok? Ketika mereka mendapatkan suatu bantuan, penyelesaian gitu, ungkapan bahagia mereka itu seperti apa, Dok? Dan apa gimana dokter ketika mendengar orang berbahagia atas mungkin bagi dokter kecil aja, tapi bagi orang itu bisa besar sekali gitu lah, besar sekali itu bantuan itu gitu. Kadang-kadang dokter Iya, kan banyak begitu soalnya ya, dokter dan relawan itu suka yang begitu. Ini kecil aja kok, tapi bagian dibantu itu sudah wah ini sudah bantuan besar gitu. Nah itu gimana, Dok? ya. Sebenarnya kita tuh tidak menuntut, maksudnya tidak ingin Mengharapkan terima kasih pasti? ya Bukan? tidak.
tapi kita bisa lihat ya, kita bisa lihat dari apa yang dilakukan oleh apa orang yang kita sudah bantu, ya. Betul, itu maksud saya, Dok. Jadi kalau seperti saya punya sekolah itu dulu hanya berapa orang, ya, lalu dia bisa berkembang dan berkembang terus, itu bukan dari kita lagi, tetapi dari orang tua murid itu sendiri yang sebagai apa sebagai corongnya ya untuk menarik orang lain atau familinya atau saudaranya untuk sekolah di sekolah kita gitu loh. Jadi jadi itu merupakan satu apa ya istilahnya, wah ini udah ada perubahan nih. Ya jadi orang dulu yang orang yang nggak mau sekolahin anaknya misalnya, nggak punya uang, itu banyak sekali yang kita kasih beasiswa sama dia, ya kan? Nah, akhirnya apa? Mereka ngomong saudara-saudaranya semua pada masuk di sekolah situ. Nah, tapi nggak semuanya hak minta beasiswa karena ada juga yang sudah sukses, ya kan? Ada sudah familinya sukses, jadi mereka bayar juga. Nah, cuman apa namanya ya kita karena sekolah Buddhis itu tidak orientasi ke uang ya atau bisa mencari uang, maka kita punya pendidikan juga nggak terlalu mahal di situ. Ya, jadi terjangkau untuk masyarakat dah. Gitu. Jadi ya semakin hari ya semakin banyak ya murid kita sekarang sudah ada 360 anak siswa gitu dari STK sampai SMP. 160 ya, yang saat ini mengenyam pendidikan, terbantu. Kalau tadi lagi-lagi dengan rendah hatinya dokter bilang ini peran orang lain, tapi tentu bagaimana biar orang tua itu bisa percaya kepada sekolah ini dan familinya juga percaya, tentu berkat kerja keras semua tim yang bekerja keras di selama ini di balik layar ya, bahwa tidak mungkin sekolah itu bisa punya banyak siswa kalau emang ya kualitas pendidikannya, mutunya, dan bagaimana sistem yang ada di sana itu tidak terbangun dengan baik, dan itu kita tidak bisa lupakan orang-orang yang sudah bersumbangsi di balik itu, Dok. Itu tetap sampai bisa menjadi sekolah yang bisa bertahan, ya kita lihat juga kan seringkali juga banyak yang ya visinya baik, tapi kalau sistemnya yang tidak berjalan atau apapun tidak mendukung, ya bisa juga gugur, ya tumbang juga dong. Tidak mudah memang menjalankan bidang pendidikan ini gitu kan, apalagi tadi dokter bilang masih kadang-kadang ada sisi sosialnya, beasiswa yang di mana kita tahu operasional sekolah aja besar dong, ya kan, besar gitu ya, dan itu rutin, artinya biaya apa listrik, biaya gaji guru dan seterusnya itu ya rutin. Dan itu memang perlu konsistensi ya, luar biasa sekali. Saya semakin ngobrol dengan dokter ini semakin merasa, wah ternyata yang dikerjakan itu yang kita lihat mungkin cuma pencapaiannya, tapi di baliknya itu banyak sekali motivasi-motivasi yang mendorong sehingga masih mau sampai saat ini berkontribusi, seperti itu, Dok, ya, di masa ini. Nah, kendalanya gimana, Dok? Sekarang kita bicara di masa pandemi nih ya, kita serba virtual seperti ini. Ini impact-nya kan sampai ke dunia kesehatan kita lihat ya, nakes kita banyak yang perkembangan, lalu mungkin ya dunia farmasi ya, lalu kita lihat juga di dunia pendidikan sangat impact sekali, sekolah sudah lama sekali mereka tidak bertatap muka, dan itu saya melihat yang paling kasihan itu sebenarnya adalah orang-orang generasi muda kita ada di tingkat SD awal, di mana mereka butuh sebenarnya bukan hanya knowledge, tapi kan mereka butuh interaksi, mereka butuh belajar bersosialisasi, dan umur itu nggak bisa direm gitu. Dia tetap akan melaju terus gitu ya, dan mereka kehilangan momentum-momentum ini. Nah, begitu juga mungkin di dunia sosial ya, sekarang kita juga mau baksos pun ya nggak bisa sembarangan lagi, sekejapnya, oh langsung hari ini, tapi harus ikut aturan pemerintah, PPKM atau enggak nih, gitu kan. Bisa nggak daerahnya merah nggak zonanya gitu. Bagaimana dokter melihat kondisi pandemi ini, Dok, untuk kita tetap bergerak di tiga aspek tadi, dokter bergerak di tiga aspek tadi. Ya, terus terang pandemi COVID memang menyebabkan banyaknya perubahan. Tetapi kita sebagai manusia juga memang harus berubah. jadi harus menerima perubahan itu dan kita juga harus berubah. Nah, karena itu ya istilahnya tuh kita ikuti saja ya kan dengan bijaksana ya. Jadi tidak perlu takut ya kepada pandemi COVID, tetapi kita harus waspada terhadap penyakit ini gitu. Jadi yang penting itu harus waspada, kita menjaga diri jangan sampai terkena penyakit COVID ini gitu. Apalagi
terkena satu keluarga, ya. Nah, ini kan banyak nih, ya kan? Itu kenapa? Karena mereka tidak waspada, ya. Mereka ada yang juga menganggap remeh, begitu. Jadi tidak waspada, akhirnya apa? Kena satu keluarga dan ada juga yang saya dengar satu keluarga meninggal, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, kenapa? Karena kewaspadaannya yang kurang, ya kan? Kesadarannya yang kurang. Ya, oleh karena itu kita bukannya takut terhadap COVID, tidak perlu takut. Karena ini kan pandemi ini, wabah ini nggak bisa kita cegah, ya kan? Jadi seluruh dunia kan kena. Nah, tapi apa yang kita bisa kerjakan adalah waspada. Waspada artinya menjaga diri sendiri ya supaya jangan tertular atau kena penyakit itu. Nah, kalau masing-masing anggota keluarga itu waspada, ya kan, maka tidak ada keluarga yang bisa menularkan atau tidak tertular. Ya, Gitu. memang ya. Jadi kewaspadaan memang di masa sekarang ini, di mana ini memang tantangan sekali perlu kita kembangkan. Namun juga kita kan perlu ingat banyak orang yang sudah mulai stres ya, sehingga dia bagaimana kewaspadaannya mungkin menurun gitu. Karena sudah saking pusing dengan kehidupannya sendiri ya, lalu akhirnya dia mulai abai. Padahal dengan waspadanya kita ini seperti dokter tadi bilang bahwa kita bisa bersama-sama nanti mudah-mudahan segera keluar ya, segera ya paling tidak ada di zona yang lebih aman lah ya. Kalau saya melihat perkembangan sekarang di beberapa negara khususnya di barat itu sudah mulai kembali lebih baik lah daripada sebelumnya ya. Jadi mulai kembali ke normal-normal keadaan, kerumunan sudah mulai terjadi, sudah bisa, tapi mungkin dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh negaranya, sudah punya ukurnya. Dan Indonesia tentu juga kita semua yang punya harapan segera ya dok ya. Dan itu memungkinkan kan dok? Kita bisa keluar dari pandemi ini ya. Betul. Jadi ini sebenarnya gini, pandemi COVID itu, virus itu tidak bisa kita cegah. Yang bisa adalah satu kewaspadaan kita, yang kedua adalah kita menjaga diri dengan cara memberikan kekebalan tubuh terhadap kita. Jadi vaksinasi itu penting. Supaya apa? Supaya tubuh kita itu kenal terhadap penyakit ini. Nah, kalau tubuh kita kenal, lalu kita terserang dengan penyakit ini, maka tubuh kita sudah ada satu pencegahan gitu loh. Jadi ada ini ada yang masuk nih, ada polisinya yang menahan gitu. Jadi penyakitnya tidak berat. Jadi seperti flu biasa saja, sebentar 2-3 hari juga sembuh gitu loh. Jadi tidak sampai menjadi fatal kan, seperti Benar. itu. Nah, jadi innate atau herd immunity ini penting. Jadi kalau kita semua satu wilayah ini semuanya sudah divaksin, walaupun dia virusnya tetap ada, tetapi kalau kena pun itu tidak membahayakan gitu loh. Jadi sudah terbiasa istilahnya. Jadi tidak ada lagi kayak dulu aja cacar, campak seperti itu, ya kan? Dulu kan juga pandemi juga kan mereka penyakit itu. Nah, tetapi kalau setelah divaksin, ya kan? Jadi virus itu tidak mematikan, istilah itu ya sudah kalau kena pun tidak masalah gitu loh. Jadi kayak flu biasa itu seperti itu. Nah, itu yang kita harus kerjakan. Jadi kita harus selain waspada, kita juga harus vaksinasi, harus menjaga diri gitu loh, harus mempertahankan diri sendiri gitu loh. Seperti itu. Benar-benar. Berarti memang itu upayanya yang kita harus lakukan ya. Dan masyarakat kita banyak, Indonesia ini penduduknya banyak. Kita harus bisa bersama-sama dan sedikit lebih sabar ya. Kita sedikit lebih sabar. Mungkin kalau negara-negara lain sudah mulai cepat karena mungkin jumlah penduduknya lebih sedikit, ya kan? Dan ini wilayahnya tidak terlalu luas sehingga mudah untuk mendistribusi vaksin lebih cepat. Nah, Indonesia ini butuh lebih. Tapi memang saya setuju ya dengan gambaran dokter tadi ini lebih jelas, mungkin sahabat Gema Kebiasaan bisa dapat gambaran juga tentang herd immunity ini. Jadi kalau semuanya sudah divaksin, tadi dokter bilang ya virusnya tetap ada, bukan virus yang tidak ada. Cuma potensi menyerang orang itu karena semuanya sudah divaksin, berarti kemungkinan yang kenanya itu kecil. Kalaupun ada yang kena, dia tidak terlalu gawat dan tidak berpotensi menularkan ke orang lain. Karena orang lain juga sudah punya pelindungnya sendiri gitu loh. Dan virus di dia itu sudah lemah di orang yang pertama itu karena dia juga sudah vaksin. Jadi akhirnya keamanan itu perlahan kembali lagi gitu loh. Virusnya tetap ada, tapi kita tetap bisa hidup layaknya normal seperti tadi penyakit-penyakit lain sebelumnya ya. Ini juga luar biasa ya gambaran.
bagaimana dari Dokter Ali memberikan kita satu edukasi pentingnya kita menjaga kewaspadaan kita, ya. Bahkan mungkin nanti setelah pandemi berlalu pun kita tetap harus waspada karena namanya sakit ya bisa saja datang kapan aja ya Dok ya. Ya, Penyakit itu bukan hanya COVID gitu ya, hanya COVID gitu. Jadi memang kita harus paham sekali gitu. Nah kalau dokter sendiri Dok, kalau saya mau tanya-tanya sedikit tentang tentu latar belakang ya Dok ya. Saya mau tarik mundur ke masa lalu. Dokter bisa memutuskan setiap orang itu kan ingin menjadi dokter itu biasanya kalau saya ketemu sama dokter saya pasti tanya, kenapa sih mau jadi dokter? Kuliahnya lama, terus hidupnya itu berdekatan dengan penyakit atau paling tidak masalahnya orang lah gitu ya. Tapi memang ada jiwa sosial biasanya. Nah, dokter sendiri masa kecilnya apakah memang dari keluarga dokter juga? Seperti tadi kan dokter anak-anak dokter sudah seorang dokter semua. Dokter juga dari orang tua yang dokter kah? ya, ya. Atau kenapa bisa sampai mau jadi seorang dokter gitu? Ada kisah pilu apa atau kisah inspiratif apa, Dok? Ya, saya juga nggak tahu secara persis ya. Jadi orang tua saya bukan dokter, di pengusaha saja biasa gitu. Oh, Ya, jadi waktu sekolah SMA ya mungkin ya saya lihat-lihat mau sekolah apa ya. Kayak kalau mau sekolah teknik saya nggak suka. Mau sekolah akhirnya satu-satunya yang lebih ya, disukain itu ya biologi lah. Biologi ya lihat-lihat. Lalu ada teman juga yang sudah kuliah kedokteran. Saya bilang, oh iya, bisa nggak ya saya ikut ke situ? Akhirnya saya coba-coba masuk, masuk. Ya udah, diteruskan. oh, Jadi gitu ya. ya tidak spesifik waktu itu, waktu masih muda kan nggak gimana ya, karena orang tua saya juga nggak menyarankan, harus jadi ini, harus jadi itu, karena mereka juga kan tidak sekolah, tidak sekolah, jadi ya tidak ada saran dari orang tua itu. Untungnya ya kita mau sendiri gitu loh, jadi ada kemauan ya, dan ada kemauan lalu ya ada kesempatan gitu, jadi bisa. Ya, inilah kebanggaan orang tua pastinya ya, kalau orang tua dokter yang tidak sekolah tapi anaknya sampai spesialis gitu ya, S2 gitu ya, dengan S2-nya bukan satu nih, saya bagi-bagi misalnya S2-nya aja 2, spesialisnya pun 2, ya ini sangat banyak keilmuan beliau dan kita juga tentu penasaran dan ingin gali lebih jauh tentang keilmuan beliau, karena memang ini kan tadi beliau bilang, tidak banyak orang yang ada di bidang spesialisasi ini dan saya yakin Anda juga sahabat Gema Kebijaksanaan tentu ingin tahu lebih jauh ya. Mungkin saya ada 1 sampai 3 pertanyaan seputar spesialisasi beliau, kita juga dapat ilmu nih, teredukasi. Yang pertama, Dok, itu bidang dokter ini berhubungan dengan istilah populer itu bayi tabung, betul ya, Dok? Betul, betul. Benar ya, Dok ya? Itu saya mungkin berbagi tips, Dok. Saya yakin banyak yang sudah pernah dengar, tapi apakah sudah tahu secara benar dan presisi melalui informasi-informasi yang beredar di sosial media dan lain sebagainya, belum tentu kan ya tingkat kebenarannya, Dok ya. Kita tahu sendiri biasanya banyak informasi yang hoax atau mungkin berita palsu gitu ya. Nah, kebetulan dokter memang ada di spesialis itu, boleh berbagi Dok tentang bayi tabung ini seperti apa sih dan kapan tepatnya orang melakukan bayi tabung, lalu efektivitasnya ya. Mungkin kalau sahabat Gema sini ada yang nonton yang kebetulan punya masalah yang iya saya punya masalah yang serupa nih. Dapat pencerahan dari sesi hari ini. Boleh Ya dibagi Dok. sebenarnya kalau dibilang bayi tabung bidang saya juga itu tidak 100% benar karena untuk mengerjakan proses bayi tabung itu harus ada tim. Jadi timnya itu dari selain andrologi ada obsgin, obstetrik ginekologi yang wanita, lalu ada embriologi, lalu ada lagi urologi juga masuk ke situ. Nah, jadi kita Berapa tim. ya? Nah, jadi baru bisa mengerjakan suatu proses bayi tabung ini gitu. Nah, yang dikerjakan andrologi adalah bidangnya ada seperti tadi, andro itu laki-laki kan. Jadi lebih konsen kepada masalah pria. Nah, mulai dari spermanya, ya kan kualitas sperma, apakah kualitasnya baik, bisa nggak membuahi, gitu. Kalau tidak bisa, ya perlu ditingkatkan kan supaya produksinya membaik gitu kan. Kalau tidak bisa juga, ya diupayakan supaya mengambil spermanya itu untuk dilakukan proses apa namanya in vitro ya, jadi di luar kandungan ya, jadi dibantu supaya bisa dia hamil gitu ya. Nah, ini yang namanya bayi tabung gitu. Jadi di luar kandungan. Jadi proses kehamilannya apa pembentukannya
bayi atau embrio itu di luar kandungan. Ya, sudah terbentuk embrio baru dimasukkan ke dalam kandungan ibunya. Nah, itu yang disebut proses bayi tabung. Ya, tetapi bukannya khusus itu dilakukan oleh hanya androlog, bukan, tetapi oleh tim itu yang melakukan itu embriolog. Nah, kebetulan kita di Indonesia embriolognya untuk manusia masih menjadi satu di andrologi, sedangkan embriolog yang umum itu ada di hewan. Jadi embriologi itu lebih ke arah ke apa namanya, peternakan ya, hewan gitu. Ya, seperti itu. Ini satu tentunya informasi yang baik ya, yang dokter sudah berkenan bagikan kepada kita semua, sahabat Gema Kebijaksanaan. Kita mendapatkan informasi lebih jelas nih, karena memang ya beliau ahlinya, beliau spesialisnya gitu, dan beliau sudah mengklarifikasi, mengkonfirmasi kepada kita semua bahwa bayangkan ya, untuk upaya sebuah bayi tabung itu dikerjakan bersama-sama oleh banyak pihak, banyak ahli ya, banyak ahli di bidangnya masing-masing, sehingga bisa membantu untuk mendapatkan hasil yang terbaik, dan masing-masing bekerja di memang kemampuannya, keahliannya. Dan itu tingkat keberhasilan selama ini dok di Indonesia lah khususnya ya, atau khusus dengan pengalaman dokter gitu ya, yang kalau pernah Ya, mengerjakan ya. cukup lumayan. Cukup lumayan. Saat Lumayan. ini sekitar 45-50% take home baby. Jadi proses bayi tabungnya itu sampai punya anak, itu anaknya hidup, sehat itu sekitar 45-50%. Nah, Itu cukup baik. membantu sekali ya, tentunya bagi sahabat misalnya yang mungkin punya kendala ya, dan harapannya sebetulnya sudah menipis atau sudah mulai putus asa, jangan putus asa ya. Dari dokter bilang segala bentuk apa yang kita punya itu kita harus selalu punya semangat dulu untuk berjuang gitu ya. Dokter banyak orang yang bisa membantu kita selama kita mencari jalan keluar dan solusinya, dan tetap kita yang mengupayakannya gitu loh. Tetap individu ini harus mengupayakan ya. Luar biasa, Dok ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk berusaha, untuk berjuang, karena kisah dokter Ali Harin itu menggambarkan itu semua kepada kita. Ya, perjuangan pendidikan beliau, walaupun sudah sempat istri beliau duluan yang ambil kuliah kedokteran S2-nya, spesialisnya, tapi setelah itu ya beliau tetap begitu ada kesempatan, beliau juga tidak melupakan impiannya bahwa beliau juga ingin menjadi dokter spesialis ya. Lalu bagaimana beliau membantu orang, bagaimana beliau mengembangkan pendidikan, ini semua sudah memberikan kita sebuah gambaran penting tentang kehidupan. Jadi walaupun beliau seorang dokter, hari ini harus berkita, tapi ini dokter yang plus-plus ya. Jadi dokter yang juga ngerti pendidikan, ngerti bidang sosial masyarakatan, bahkan bisa juga memberikan kita edukasi lebih jauh tentang bagaimana yang saat ini sedang sangat dibutuhkan informasinya, yaitu herd immunity ya, yang tadi dokter sudah bagikan. Karena apapun cita-cita, impian kita, kalau kita tidak sadar bahwa kita di saat ini, setiap individu ini perlu perannya untuk membangun herd immunity. Bukan dia atau bukan si pemerintah, bukan si dokter. Tidak, kita semua, setiap individu itu berperan ya, harus turut serta tadi, harus waspada, kompak, dan sadar penuh bahwa kita harus melewati ini bersama-sama gitu loh ya. Nah, itu bersama-sama. Itu sudah ada pengistilahan seperti itu. Luar biasa ya. Jadi saya yakin sahabat Gema Kebijaksanaan sudah mendapatkan banyak sekali dari Dokter Ali. Terima kasih banyak Dok ya yang sudah dibagikan pada sesi kali ini. Saya berharap kisah-kisah lain yang belum kita kupas nih hari ini Dok ya. Saya punya kesempatan kembali untuk bertemu dengan dokter di sesi yang lain untuk mendiskusikan banyak hal lainnya ya, karena saya yakin sekali masih banyak inspirasi yang bisa didapatkan dari seorang Dokter Ali yang bisa dibagikan kepada seluruh sahabat Gema Kebijaksanaan di luar sana. Sekali lagi terima kasih dokter atas inspirasinya, atas kisahnya, atas ceritanya. Sehat selalu, sukses selalu, dan teruslah berkarya, teruslah mengabdi pada bangsa dan negara dan agama ya di semua bidang yang sudah dokter lakukan dalam hidup ini sampai titik ini, Dok. Terima kasih sekali lagi, dokter. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan. Dan sahabat Gema Kebijaksanaan dimanapun Anda berada, inilah akhir ya dari sesi kita berdiskusi, berbincang dengan Dr. Ali Fuji Xiao. Beliau adalah seorang dokter spesialis andrologi yang saat ini berdomisili di kota Pontianak. Jadi bagi Anda yang sudah mendapatkan banyak hal hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi hal yang dapat dilakukan, dipraktekkan, dan dijadikan sebagai bekal hidup, karena banyak sekali hal positif yang dibagikan oleh Dr. Ali pada kita hari ini, bukan hanya di bidang kesehatan, tapi sampai di bidang keluarga, pendidikan, dan juga yang paling penting adalah bagaimana di bidang sosial kemasyarakatan.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Randy Tunggeleng undur diri. Sukses selalu untuk Anda semua. Dan yang paling penting adalah jaga kesehatan. Dan semoga kita bisa segera lepas dari pandemi COVID-19. Sampai jumpa. Bye-bye. Oke, sampai sini. Terima kasih, Dokter Ali. Ya. Terima kasih, Bro Kiki ya. Jadi dokter tadi